Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rosmiati Ritonga. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 yang difasilitasi oleh BKD Binjai bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Mind Map Etika Publik merupakan tugas agenda 2. Baiklah, etika publik. Etika merupakan baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau yang benar. Moral merupakan kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang harusnya dilakukan. Maka dari itu, etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayan publik. Kode etik merupakan peraturan yang mengatur tingkah laku suatu kelompok, khusus sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dan bentuk ketentuan tertulis. Ruang lingkup etika publik. Fokus utama pelayan publik merupakan pelayan publik yang berkualitas dan relevan. Yang kedua, sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Yang ketiga, modalitas etika, jembatan antara norma moral dan tindakan. Dimensi etika publik, dimensi kualitas pelayan publik, dimensi modalitas, dimensi tindakan integritas publik. Tuntutan etika publik dan kompetensi merupakan tanpa kompetensi etika pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif terutama pada masyarakat kalangan bawah. 15 nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 4 tentang ASN. Yang pertama, memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menunjung tinggi standar etika leluhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Mendorong kesetaraan dalam bekerja. Meningkatkan efektivitas sistem pemerintah dan demokrasi sebagai perangkat sistem karir. Bentuk kode etik merupakan bentuk kode etik dalam perilaku nyata tergantung pada niat baik dan sentuhan moral yang ada dalam diri para pegawai dan pejabat nanti dengan kesadaran yang tulus. Paham idealisme etik mengatakan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah baik dan suka hal-hal baik. Apabila ada yang menghimpang, itu artinya dia tidak tahu cara bertindak menuju ke arah kebaikan. Untuk itu, perlu diingatkan mengenai rujukan kode etik PNS dan diberikan sentuhan nurani terus-menerus untuk mengubah kesadaran moral dan melestarikan nilai-nilai dalam kehidupan dan interaksi antar individu. 12 kode etik dan perilaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 5 tentang ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi, intern, negara, tugas status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Sekian penjelasan podcast saya. Terima kasih.